Hanya ada satu tempat yang aman di bumi. Di dalam Kristus yang tersingkap bagi mempelai wanitanya. Sekarang bagaimana nafas hidup itu dikumandangkan, diberikan kepada yang membutuhkan. Mereka yang ditetapkan untuk beroleh hidup. Dengan cara apa? Haleluya. Kita baca di Ratapan 4 ayat 20. Orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami. Amin. Bahasa Inggrisnya, the breath of our nostrils, the anointed of the Lord. Orang yang diurapi Tuhan adalah nafas hidup kami. Amin. Jadi siapakah nafas hidup daripada orang-orang kudusnya Tuhan? Orang yang diurapi. Mesias adalah nafas hidupnya mempelai wanita. Ada amin. Karena dari Mesiaslah datang hidup Zoe. Dari firman yang diucapkan. Dan mempelai wanita meresponnya. Amin. Dan pelayanan anak manusia diperkenalkan dan dimanifestasikan oleh Nabi kita, Brother Branham. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Amin. Dan tampillah mempelai wanita karena mendengar pesan ketujuh guru yang keluar dari mulut Nabi tersebut. Glory. Dan sekarang apakah orang-orang kudus cukup untuk hanya mendengar pesan kemudian sedang menuju ke surga? Tidak. Sepeninggal Brother Branham di bumi, maka Tuhan kirimkan Roh Kudusnya dan mengurapi Efesus pasal 4. Amin. 5 jawatan untuk kesempurnaan orang-orang kudus, untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Sampai setiap orang akan sampai kepada satu pengetahuan dan iman kepada anak Allah yang hidup tersebut. Haleluya. Itulah pelayanan Roh Kudus di dalam 5 jawatan. Di bawah urapan pesan ketujuh guru meterai ketujuh tersebut adalah untuk menghimpunkan mempelai wanita. Amin. Menghimpunkan tulang-tulang yang berserak tersebut. Haleluya. Sehingga mereka semua akan menjadi bala tentaranya Allah yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Karena dari khotbah orang-orang yang diurapi tersebut, pengkhotbah-pengkhotbah yang benar, yang sejati itu, keluarlah firman Tuhan yang benar. Amin. Dan hidup Allah menyertai firman tersebut. Glory. Dan ketika ada jiwa yang berasal dari Allah merespon panggilan tersebut, amin, maka Zoe datang ke dalam jiwanya. Seperti murid-murid hanya percaya ketika Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, tinggal di kota ini, tunggu sampai janji Roh Kudus datang. Dan mereka menunggu di loteng Yerusalem 120 orang. Tidak ada nyanyian. Kalau ada nyanyian, orang Yahudi yang lain akan mendengar. Tidak ada doa, hanya duduk menunggu. Makanya semua pintu ditutup, dikunci rapat. Semua jendela ditutup, dikunci rapat. Amin. Karena mereka semua pengecut, penakut. Amin. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka takut mereka nanti dituding pengikut Yesus. Nabi dari Galilea, dari Nazaret tersebut. Mereka takut dibunuh. Tapi mereka hanya taat kepada perintah anak manusia. Oh, mulialah nama Tuhan. Daging ini lemah, tapi roh penurut. Jiwa yang hidup, jiwa yang memiliki potensi untuk menjadi partner kerjanya Allah. Bukan sekedar jiwa untuk hidup di bumi, tapi jiwa untuk menghadirkan Allah dari sorga ke bumi. Oh, mereka mau berdoa kencang-kencang, mereka mau menyanyi, takut kedengaran orang Yahudi yang lain. Ada amin. Dan di dalam ketaatan tersebut mereka duduk dan kemudian terdengarlah suara. Dan hanya mereka yang mendengar suara. Angin ribut di dalam ruangan tersebut. Dan terlihat oleh mereka masing-masing. Orang-orang yang menerima janji tersebut. Orang-orang yang sudah taat pada janji dan perintah tersebut. Mereka melihat api. Glory. Api yang sama dilihat oleh Musa di semak menyala. Haleluya. Api cahaya yang sama dilihat oleh Yohanes Pembaptis turun dari sorga di dalam rupa merpati dan memenuhi Yesus dan menjadikan Yesus Mesias, seorang yang diurapi.
Amin. Dan kemudian mereka melihat api, lidah-lidah api. Dan kemudian turun masing-masing ke atas mereka. Oh, semenjak itu 120 orang itu adalah orang-orang yang diurapi. Nafas hidup sudah dihembuskan kepada mereka. Amin. Dan mereka menerima Zoe. Mereka dilahirkan kembali. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan semenjak saat itu juga, sesudah Roh Kudus memenuhi mereka, mereka tidak lagi pengecut. Mereka tidak lagi penakut. Mereka adalah pemberani. Amin. Mereka dibangkitkan dari duduk mereka. Dan mereka berdiri tegak. Dan mereka berjalan sekarang sebagai barisan tentara Allah yang hidup. Membuka jendela, turun ke bawah, membuka jendela, membuka pintu, dan keluar ke hadapan publik. Di hari raya Pentakosta. Ketika orang-orang Yahudi dari seluruh tempat berkumpul di Yerusalem. Dan di hadapan publik tersebut, mereka menyatakan, memproklamasikan bahwa kamilah anak-anak Allah. Orang-orang yang dulunya mati oleh sifat yang lama, dan sekarang hidup dan mengenakan sifat yang baru. Amin. Ku mau bertarung dengan segenap kekuatanku, gigih dalam jalannya. Oh, benar Tuhan. Benar bagimu, dan jalan yang sempit itu, itulah yang memimpin kepada hidup yang kekal. Lewat doa permohonan kemenangan yang milikkulah. Oh, benar Jesus. Sifat dari kelahiran yang pertama. Sebab berkat-berkat-Mu tersedia, dan Ku mau kunci akses. Oh, thank you Lord Jesus.